Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Ishak Samuel Ramandey. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di atas kekudusan-Mu yang maha mulia, ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dan bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Engkau Allah setia yang menjaga dan melindungi kami di hari-hari hidup kami sampai saat ini. Hamba-Mu akan membaca dan mewartakan renungan kebenaran firman-Mu yang kudus di pagi hari ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, sertailah kami di pagi hari ini. Ajarilah kami untuk selalu berkarya dalam pekerjaan-Mu. Ajarilah kami terus untuk setia mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami mohon roh hikmat dan pengertian yang datang daripada Engkau Tuhan, ya Bapa di surga, agar pemberitaan firman-Mu dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini, kami dapat mengerti maksud Tuhan. Berperkaralah ya Tuhan, tolong mampukan kami akan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, dan pendengar setia siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika, dimanapun berada, yang berbahagia. Pagi hari ini, Kamis, tanggal 26 bulan Juni, dalam tahun 2025, merupakan tahun anugerah Tuhan, yang perlu kita syukuri karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu di pagi ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita memberi waktu bagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan sesuai mesbah keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 12 ayat 11 dan ayatnya yang ke-16 dengan perikop satu tempat ibadah. Demikian kata firman, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hati supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu
yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman-Nya termeteraikan dalam hidup saudara dan saya untuk selalu setia dan teguh melakukan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Tema renungan kita di pagi ini adalah menyembah Tuhan dengan tertib dan setia. Saya ulangi, tema renungan kita adalah menyembah Tuhan dengan tertib dan setia. Warga jemaat GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan umat Kristiani dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dalam bagian ini, Musa mengingatkan mereka tentang pentingnya menyembah Tuhan sesuai dengan ketetapannya, bukan menurut kebiasaan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Tuhan ingin ibadah dilakukan di tempat yang Ia tentukan, bukan di sembarang. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini dapat saya uraikan 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa yang pertama, penyembahan harus dilakukan di tempat yang dipilih Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 yang berkata, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya memilih sembarangan tempat untuk beribadah. Sehingga ini menegaskan bahwa ibadah bukan soal selera pribadi, tetapi ketaatan kepada perintah Tuhan. Jika kita aplikasikan dalam konteks masa sekarang ini, ibadah bukan soal gedung, gereja yang mewah atau di gereja yang sederhana, tetapi apakah Tuhan dimuliakan dalam peribadatan yang kita lakukan dan apakah firman Tuhan diberitahukan dengan benar? Perlu menjadi perenungan kita bersama bahwa ibadah bukan pertemuan reuni atau gereja bukan tempat untuk saling berjumpa, melepas rindu, tetapi tempat bersekutu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dan memuji keagungan Tuhan atas cinta kasih pemeliharaan yang kita alami dan berkat Tuhan yang kita peroleh. Dengan demikian firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk diperdengarkan dari Alkitab yang menjadi bacaan rutinitas mata, tetapi menjadi berita sukacita dari kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam hidup kita dan bagi orang lain, sehingga firman Tuhan bukan sesuai yang hanya diketahui, tetapi dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi yang terpenting bagi kita untuk diketahui bahwa perlu kita hargai tempat ibadah atau gedung gereja, bukan benda mati tetapi kemuliaan Tuhan melingkupi umatnya yang datang untuk beribadah dengan benar. Yang kedua, ibadah harus disertai persembahan yang tulus. Firman-Nya berkata, kamu harus bersukacita di hadapan Tuhan. Lihat ayat ke-12. Dan tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan. Lihat ayat ke-14. Di sini Tuhan menekankan sukacita dalam ibadah, bukan kewajiban yang membebani. Dan persembahan yang dibawa bukan hanya materi, tetapi juga persembahan hati,
sukacita, dan rasa syukur, Tuhan mengatur bagaimana dan di mana persembahan dibawa. Menunjukkan bahwa Ia menginginkan ibadah yang tertib dan kudus. Dengan demikian, kita perlu mengoreksi, sudahkah kita memberi dengan hati yang bersyukur, atau sekedar formalitas, dan apakah kita ikut bersukacita saat beribadah? Yang ketiga, menjaga kekudusan persembahan. Kita lihat ayat ke-16. Seperti kata firman-Nya, hanya darahnya janganlah kamu makan, tetapi harus kamu curahkan ke bumi seperti air. Darah dalam hukum Taurat melambangkan jiwa dan hanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ini melatih umat untuk menghormati apa yang kudus dan tidak mencampur adukan dengan hal biasa. Artinya, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sekarang, kita diajak untuk memisahkan hal kudus dari yang duniawi. Jangan mempermainkan ibadah dan jangan membawa gaya hidup duniawi ke dalam penyembahan kita. Contohnya, mementingkan materi dalam ibadah yang berlebihan, seperti target untuk pemberian persembahan, atau lebih mementingkan penampilan daripada mempersembahkan hati bagi Tuhan, atau mementingkan popularitas dalam persembahan pujian untuk dibanggakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ayat 16 mengingatkan kita agar tidak mencemari penyembahan kepada Tuhan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepadanya. Seperti bangsa Israel dilarang meniru kebiasaan bangsa lain dalam hal memakan darah. Kita pun harus menjaga ibadah kita tetap kudus dan murni. Kita tidak boleh membawa gaya hidup dunia yang penuh ego, kemewahan ke dalam hadirat Allah. Sebab penyembahan yang sejati adalah yang lahir dari hati, yang takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan umat Kristen yang dikasihi Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan di pagi ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang menentukan cara umatnya beribadah, dan bahwa ibadah sejati adalah yang dilakukan dengan ketaatan, sukacita, dan penghormatan terhadap kekudusan. Kita dipanggil untuk tidak menyembah Tuhan secara sembarangan, tetapi dengan hati yang tertitip dan tulus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kepadamu atas anugerah kasih setia-Mu kepada kami di hari-hari ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kudus untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami di hari ini dan selamanya. Kami percaya oleh karena firman-Mu, kami dibolehkan untuk mendapatkan berkat daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus atas tuntunan-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan untuk tugas pelayanan siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini, dari awal hingga saat ini. Kiranya firman-Mu mengajarkan kami untuk mengerti dan setia
bekerja dan taat untuk membawa persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu bersyukur atas tuntunan kuasa kasih-Mu di pagi hari ini. Lewat tugas pelayanan siaran di pagi hari ini, Engkau telah menuntun hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, peliharalah kami dengan kuasa-Mu. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan jagalah kami daripada kesulitan dan bahaya. Sekalipun maut yang senantiasa datang mengancam kehidupan kami, kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau Tuhan adalah juru selamat kami yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.